penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan. Siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya dan rekan saya Andreas Sutumorang dan rekan saya kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karo. Di sini kami bertugas akan melakukan diseminasi tentang budaya-budaya positif. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita hari ini. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita memulai acara kita, izinkan saya untuk memberikan satu buah pantun. Boleh nanti dibantu cakepnya ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi saya buka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif, di mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas CGP untuk modul 1.4, di mana kami harus untuk melakukan diseminasi terkait budaya positif untuk kelas maupun di sekolah kita. Nah, agenda yang akan kami lakukan hari ini, pembukaan untuk kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, selanjutnya pemahaman materi, dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, dan yang terakhir refleksi. Baik, di dalam boleh nggak tadi Pak? Ini kita juga ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, di mana nanti kita ada peraturan dilarang untuk merekam kecuali ya untuk yang keperluan CDP, dan ada juga untuk boleh menonaktifkan HP, dan ada juga kesepakatan untuk saling menghargai, di mana boleh bertanya silahkan angkat tangan, dan jika ada teman kita yang bertanya boleh yang lain mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Ya, kita harapkan juga kita hadir seutuhnya, di mana menenangkan pikiran, hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di dalam ruang kelas kita ini. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan dengan ice breaking biar lebih enak gitu ya, biar nggak suntuk, biar nggak ngantuk, berhubung karena ini sudah siang. Saya serahkan kepada Bapak Andreas Sutumorang. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ice breaking Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan pemantik. Ini saya mau tanya dulu Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju ya? Nah, pertanyaan nomor 1. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju coba katakan Bapak Ibu. Oke, setuju. Yang tidak setuju? Oke, berarti semua setuju ya? Oke, setuju. Ini dulu hukumannya ya. Oke, nomor 2. Apakah Bapak Ibu setuju? Kami akan membawakan 6 topik pembelajaran ini. Yang pertama disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang kedua keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, oke, pertama kita masuk dulu ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita main ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau itu ya? Oke, nah ice breakingnya Bapak Ibu kan sudah dapat semua not, sudah dapat semua? Oke. Berapa dapat? 2? 1. Oke. Boleh diisi di sticky note-nya, boleh juga di kertas yang dibagikan tadi. Semua udah dapat? Tidak. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat kertas? Sudah.
Kamu tadi? Nah. Atau boleh isi di kertas ya? Di kertas yang ini saja. Ayo, kan ada Bapak Ibu ya. Nah, isinya gini. Di atasnya jika baru di bawahnya maka. Misalnya gini, jika hari ini cerah, maka saya akan pergi ke ladang gitu. Nah, jika saya kaya raya, maka saya akan membeli emas gitu. Terserah Bapak Ibu. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Oke. Saya Bapak Ibu. Iya, boleh. Jika saya lapar, maka saya makan. Boleh. Boleh, terserah ya. Saya lapar, jika makan ya. Iya. Jika ini, maka jikanya di atas, makanya terserah Bapak Ibu mau Kalau berapa. makannya di bawah. Iya. Jika boleh. Jika saya lapar, Misalnya jika saya cantik, maka saya akan jadi artis. Gitu boleh. Terserah Bapak Ibu. Baik. Nah, jika sudah Bapak Ibu, di sini nanti saya akan memanggil dua orang peserta. Satu membacakan jikanya, satu lagi membacakan makanya. Maka akan kita dengarlah apa kesimpulan yang terjadi. Oke? Nah, saya contohkan. Jikanya dari Pak Arijona, makanya nanti dari Bu Mustika. Coba Pak, silakan Pak. Jika saya keluar rumah, Maka saya akan keliling dunia. cocok ya. Oke, begitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Jikanya Bu Anova, makanya Bu Mita. Jika saya mengantuk, maka saya akan jalan-jalan dulu. Oke. Sesuai sesuai. Sesuai Maka makanya. saya enggak. Sesuai nyambung. Memang nggak nyambung, Jika- makanya lucu. Jika saya mengantuk, maka saya akan melakukannya. Iya. Oke, kita mulai lagi. Jikanya Bu Mustika, makanya Pak Pino. Jikanya Mustika, makanya Pak Pino. Jika saya punya uang 5 miliar, Maka Bapak harus itu Pak. Maka ya, ini Pak. Maka saya makan. ini, maka saya. Oke, jika saya memiliki uang 15, saya akan dengan payung. Oke, lagi. Jikanya Ibu, makanya Pak Tupal. Jika saya cantik, Maka saya akan liburan ke luar negeri. Oke, kamu udah deh? Oh enggak, oke. sudah. Jikanya Bapak udah Pak, ada dulu. Jikanya dari Bapak, makanya misalnya begini. Jika saya pergi, Maka saya akan makan. cocok ya. Oke, satu lagi. Tadi siapa yang kamu jika tadi? Jika maka Jika. satu Pak. Oke, Pak Tumpal dengan Ibu MT. Ibu mau jika atau makannya Bu? Jika, makanya. Udah makan. Udah, oh, Jika. berarti kamu ada jikanya Ibu makannya Bu. Jika saya kaya, Maka Ibu apa? Di situ tulisannya. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, udah semua ya. Oke, nah. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ya. Di sini ada 4 teori. Yang pertama itu Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, baik. Di sini Bapak Ibu, kita pelajari Bapak Ibu. Apa itu ilusi guru mengontrol murid? Nah, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Nah, jadi sini walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian tidaklah terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi di sini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid ini bahwasannya siswa itu sebenarnya dia tidak mau melakukan itu. Cuma karena dipaksa oleh gurunya, jadi dia melakukan itu. Ya Bapak Ibu, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita lihat
penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi itu bukan pure dari murid itu, tetapi itu adalah kontrol yang dilakukan gurunya agar apa? Agar sebenarnya melakukan apa yang diinginkan oleh gurunya. Baik, kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa itu? Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, pada dasarnya itu akan membuat identitas siswa menjadi gagal, ya. Ini membuat siswa kita menjadi gagal karena apa? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, Bapak Ibu, ya. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasinya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena di sini gurunya itu memberikan kritik sehingga nanti identitas yang dihasilkan siswanya itu merasa dirinya itu selalu merasa bersalah. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering dialami oleh anak didik kita, Bapak Ibu, karena dia merasa gurunya itu lebih dewasa dibanding dia, sehingga dia akan melakukan apa saja yang akan dilakukan oleh gurunya. Nah, jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan. Nah, ini kalau dia benar, Bapak Ibu, ya, kalau dia anjuran yang diberikan oleh dewasa itu baik. Nah, ini untuk suatu kemajuan. Nah, suatu pengukuran kinerja. Apabila saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke. Kemudian, nah, silakan Bapak Ibu, di sini ada beberapa stimulasi respon, ya. Nah, teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain, semua perilaku memiliki tujuan sampai seterusnya. Yuk, mari kita lihat Bapak Ibu. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus tadi. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Apakah siswanya? Apakah gurunya? Apakah kita? Apakah orang lain? Nah, stimulus respon, ya, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun apa harusnya kontrol yang dari diri kita? Ini kita sendiri dulu, Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga kita bisa kita akan selaras dengan stimulasi respon ini. Nah, kemudian yang kedua, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua kontrolnya apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kontrolnya itu apa? Semua perilaku itu ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi nggak selamanya tujuan itu salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya apa? Hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahwasanya kebebasan itu dimiliki oleh setiap orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, teorinya apa? Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang terbaru. Model berpikir menang kalah. Nah, teorinya apa? Model berpikir menang-menang. Jadi kita berpikir jangan ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang kalahnya kita berpikir lebih baik dua-duanya dimenangkan. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan dijelaskan teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu melakukan motivasi itu sebenarnya Bapak Ibu dengan 3 teori ini. Sebelumnya saya tanya Bapak Ibu melakukan sesuatu itu gara-gara apa? Satu, keinginan diri sendiri, itu bagus sekali. Kedua, kewajiban. Yang ketiga, pasti menghindari hukuman, ya Bapak Ibu, ya. Iya. Nah, itulah salah satu alasan kita melakukan motivasi kita melakukan suatu hal. Nah, di sini ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, ini motivasi eksternal dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya.
Nah, ini yang dua ini dari luar, bahkan ada yang diterimanya apabila itu tidak dilakukannya. Yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya, Bapak Ibu. Nah, inilah dia salah satu ketiga teori motivasi. Nah, yang dua ini berasal dari luar dan yang satu ini motivasi dari dalam. Nah, di sini untuk kita menerapkan disiplin positif, motivasi yang terbaik itu adalah motivasi nomor 3. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini timbul kesadaran dari dalam diri sendiri. Bukan karena saya datang terlambat, saya takut dihukum. Kalau itu berarti kan suatu dorongan dari luar, sebab akibat makanya dia melakukan itu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini ada kata merdeka menurut Kaiser Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berarti lebih ke mendisiplinkan diri, ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Untuk orang meminta melakukan dorongannya dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini adalah dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu ya. Ini dia. Sebenarnya memberikan penghargaan itu sebenarnya itu sedang menghukum sebenarnya. Ini dia Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, contoh Bapak Ibu, saya ambil ini penghargaan merusak hubungan. Dalam kita melakukan pembelajaran di sekolah, mungkin kita sering nih Bapak Ibu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bapak kasih 3 pulpen, gitu kan? Pulpennya cuma ada 3. Nah, kadang kita siswa itu kadang termotivasi. Ternyata temannya itu mau minta diajari. Terakhir dia sana dulu lah, kami mau cepat ini gitu. Nah, jadi seakan-akan penghargaan itu merusak hubungan antara satu siswa dan siswa yang lain, sehingga dia tidak tulus lagi untuk membantu temannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah dia beberapa. Kemudian selanjutnya ini. Kemudian ini penghargaan menurunkan kualitas dia Bapak Ibu. Jadi gini, kualitas mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di mana dia ini mematikan kualitas dan kreativitas? Misalnya gini Bapak Ibu. Saya kasih satu bahan, tapi maunya saya bahan ini jadinya seperti ini gitu. Jadi siswa itu hanya berpatokan yang ini harus jadi yang seperti dibilang Bapak itu, sehingga nanti yang aturannya dia bisa berkreativitas, dia nggak bisa lagi berkreativitas. Dia hanya mengikuti rel yang akan diminta gurunya. Supaya apa? Supaya saya dapat suatu reward gitu. Sehingga dari modul ini memberikan penghargaan itu bukan suatu hal yang baik Bapak Ibu. Apa dia? Misal gini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini beberapa ucapan-ucapan yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam di sekolah ketika ingin memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa kita. Di situ nanti ada pembukaan nilai kebajikannya apa dan situasinya apa. Nah, contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membentuk teman-teman tugas di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini ada perbedaannya. Ya, jadi tadi hukuman dan reward itu sebenarnya tidak baik dilakukan seorang guru dan itu harus dihindari, memberikan hukuman dan memberikan reward. Nah, di sini ada beberapa tindakan Bapak Ibu ya. Ayo kita klasifikasikan ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama, tindakan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia menulis, mungkin dia terlambat, disuruh gurunya catat 100 halaman 100 kali di dalam buku itu, saya tidak akan terlambat, sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan seterusnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di sini tindakannya. Coba Bapak klasifikasikan, Bapak Ibu klasifikasikan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu udah dapat skinor semua? Sudah, coba di skinornya nomor 1, langsung aja jawabannya hukuman. Nomor 2 itu cuma konsekuensi, misalnya konsekuensi.
ketiga konsekuensi, keempat hukuman. Ya, buat aja langsung di sekiranya Bapak Ibu. Itu dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan buruk yang Bapak Ibu klasifikasikan. Dia termasuk ke dalam hukuman atau ke dalam konsekuensi. Oke, ya. Bapak Ibu cukup tuliskan nomor 1 itu hukuman, 2 konsekuensi, 3 itu apa gitu ya. Kalau sudah dicatat Bapak Ibu. Oke. Boleh. Ya. Kasih aja aja. H itu hukuman. H itu konsekuensi. Sedikit goyang. Biar napas. Oke. Terima kasih, Bu. Ayo, Bapak Ibu. Iya, ada 7 poin itu. Kurang Boleh di situ di samping ini boleh, Pak. Oke. Oke. Ayo Bu Mus. Si kebatu ya, oke. Kamu gitu? Enggak. Oke, kakak baru aja. Satu lagi. Ya, seperti ini. Oke. Udah? Sudah semua. Ayo mari Bu. Ayo. Tempel aja Bu. Coba bantu kalian. Ayo. Oke, silakan Bu. Oke. Udah Bu? Ini dia Bapak Ibu ya. Nomor 1 mencatat 100 kali. Mari kita lihat ya. Ini hukuman. Oke, ini rata-rata hukuman ya. Yang kedua lari di lapangan basket itu hukuman ya. Hukuman. Oke. Yang Bapak Ibu jawab konsekuensi nomor berapa? 4. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Hukuman. Konsekuensi. Oke. Yang kelima. Oke. Mari kita lihat jawaban yang benar Bapak Ibu. Silakan. Oke. Nah, nomor 1 ini mencatat 100 kali. Ini merupakan hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua lari di lapangan basket itu hukuman. Yang ketiga murid diminta push up 15 kali itu hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Yang ketujuh lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa perbedaan nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini kan hukuman, sama nomor 7 ini konsekuensi? Di mana bedanya Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan penjelasan Bapak Ibu? Iya, silakan Bu. Menurut saya nomor 7 itu konsekuensi karena memang di bagian situ dia salah. Dia harusnya ikut PJOK tapi ternyata tidak ikut PJOK seperti sebelumnya. Jadi itu merupakan konsekuensi yang tidak disiplin mengikuti PJOK. Iya, benar sekali jawabannya Bu ya. Yang lain ada yang mau nambahkan Bapak Ibu? Oke, pas ya. Nah, nomor 2 ini jelas ya, lari lapangan ini itu merupakan hukuman terlambat hadir di sekolah. Nomor 7 ini kenapa konsekuensi? Karena dia terlambat dan ini adalah pelajaran PJOK. Jadi memang wajarlah dia disuruh lari lapangan. Itu bukan hukuman Bapak Ibu ya. Itu merupakan konsekuensi. Nah, jadi saya mau Bapak Ibu satu orang bisa menjelaskan apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ayo Bapak Ibu. Oke, ya silakan Pak. Yang namanya hukum itu skalanya secara umum Pak. Menurut saya pribadi. Nah, kalau konsekuensi ini secara internal, nanti kata secara individu satu dengan individu yang satu. Nanti kata secara semacam itu bilang ya. Ya gitulah Bu Pak bahasanya. Oke. Yang lain ada yang mau nambahkan Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Tumpah.
Kalau menurut saya kan hukuman itu dia bisa sama dia hasil hukumannya untuk banyak kejadian. Berbeda dia untuk konsekuensi. Kalau konsekuensi apapun yang terjadi dia untuk kejadian yang sama itu konsekuensinya bakalan sama juga untuk kejadian yang sama terjadi di tempat lain gitu. Oke, Bu Mustika mungkin Bu boleh Bu? Jadi menurut saya kalau hukuman itu dia seperti kita memberikan hukuman itu tanpa ada efek dari perbuatannya itu, dia merata. Maksudnya itu contohnya kalau konsekuensi karena dia melakukan kesalahan itu disesuaikan dengan kesalahan apa yang dilakukannya, bermanfaat enggak gitu. Dan kalau dia yang hukuman itu belum tentu bermanfaat gitu. Oke, benar sekali jawaban Bapak Ibu semua. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu, hukuman ini kita lebih antara kita sebagai guru memintakan hak kita apa kepada siswa. Kita lebih memerintahkan mereka. Hukuman, berarti kamu harus lari lapangan 100 kali gitu. Berarti kan dia melakukannya sesuai dengan kemauan kita Bapak Ibu. Sementara konsekuensi ini, sementara konsekuensi ini adalah suatu tindakan yang dia itu adalah tidak memberatkan siswa, dan ini adalah dia menyelesaikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi di sini dengan konsekuensi ini anak-anak itu lebih bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya dan bagaimana cara menyelesaikannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, kita masih ada di modul 3 eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Nah, kita lihat, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, kan kita sering buat peraturan kelas, ya kan? Nah, namun dia lebih baik keyakinan kelas. Apa yang membedakan? Yang pertama, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendalikan kendaraan roda 2? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Ya, Bapak Ibu, menjadi bagian dasar dari semua yang akan kita pelajari ini. Peraturan kelas itu nanti akan naik menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, apabila dilakukan dengan berkelanjutan, akan menghasilkan namanya lingkungan yang positif. Nah, ketika lingkungan positif ini terus dilaksanakan, sehingga terciptalah suatu budaya yang positif. Oke? Nah. Kemudian di sini, Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ayo, yang manakah di bawah ini yang merupakan keyakinan kelas? Ya? Ya, keyakinan kelas. Terus jawabannya mengapa? Ayo Bapak Ibu. Kesepakatan yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba Bapak Ibu yuk, satu orang siapa kira-kira yang mau? Yang mana di sini keyakinan kelas dan mengapa itu menjadi keyakinan kelas? Ayo Bapak Ibu, satu orang. Ya, Ibu Mustika. Ayo Bu Mustika. Ya, silakan. Silakan. Yang mana kira-kira di sini yang keyakinan kelas? Dan mengapa? Keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang A, B, C Bu? Yang Ya, kesepakatan. Oke. Mana Bu? itu Iya benar, yang A kata Ibu ini kan. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Oke. Mana Bapak Ibu berikan tepuk tangan? Nah, oke. Nah, kenapa kira-kira Bapak Ibu yang A ini merupakan kesepakatan kelas? Nah, seperti yang udah Mustika tadi A. Nah, jadi ini merupakan suatu kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Jadi membuat suatu kesepakatan itu dari kita, oleh kita dan untuk kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita kumpulkan dulu apa semua dari siswa, terus kita adakan kesepakatan. Ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Ketika kesepakatan itu sudah ada, maka inilah yang akan kita jalankan secara bersama-sama. Apabila nanti siswa melakukan kesalahan, maka kita akan kembali kepada
keyakinan kelas kita apabila kita sepakati. Oke. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang keempat, di mana topiknya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, ada bertahan hidup yang menjadi senter. Baru selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kalau misalkan ini kebutuhan dasar manusia ini harus kita aplikasikan juga di dalam kelas kita. Nah, misal ada anak kita. Nah, ini ada yang kita ibaratkan ada si Ucok. Nah, si Ucok ini suka sekali dia mencuri bekal kawannya. Nah, itu harus kita lihat dulu sebelum kita menjudge si Ucok ini bandel ini, ya kan? Harus kita lihat dulu apakah kebutuhan dasarnya si Ucok ini sudah terpenuhi kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kita asumsikan si Ucok ini ternyata dari rumah tidak makan, ya kan? Berarti ada kebutuhan bertahan hidupnya yang belum terpenuhi seperti itu. Jadi yang 5 kebutuhan ini harus kita kuasai dulu di dalam kelas dan kita praktikkan agar situasi dan kondisi anak itu bisa kita pahami seperti itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pembelajaran kelima itu adalah 5 posisi kontrol guru yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Di mana 5 posisi yang ini adalah, silakan Bapak. Nah, mari kita refleksi diri Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di dalam kelas. Nah, kita berada di posisi yang mana sekarang? Yang pertama ada untuk posisi penghukum. Ya, yang kedua ada membuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, biasanya kalau penghukum, nah guru berbuat bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti, bisa juga menyindir anak. Nah, bisa juga sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, oh kamu saya hukum seperti ini ya. Ya. Dan hasilnya apa? Siswanya itu memberontak, suka menyalahkan orang lain, dan kalau yang takut bisa jadinya dia malas untuk datang ke sekolah. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu biasanya dia seharusnya kamu begini, aduh ibu kecewa. Itu kita timbulkan rasa bersalah di dalam hatinya. Biasanya dia akan merasa seperti aduh aku gagal. Itu yang dirasakan oleh anak. Nah, kalau untuk posisi teman, kita akan membuatkan alasan-alasan. Ayolah lakukan demi ibu. Itu biasanya kita memposisikan diri kita adalah friendnya si anak ini. Kita mendekatkan diri dengan anak dalam posisi teman seperti itu. Dan yang keempat itu posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini adalah untuk menghitung dan mengukur. Biasanya ini ada gift di situ, ada tawaran untuk anak-anak untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, diharapkan guru sekarang untuk bisa sampai di posisi manajer ini. Dan jujur saja Bapak Ibu, mungkin untuk saya sendiri pun, saya mungkin masih sering itu di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan posisi teman. Nah, mungkin kita bisa sama-sama beranjak untuk bisa beranjak ke posisi manajer. Dimana kalau di posisi manajer itu kita, misal anak berkasus ada membuat sebuah kesalahan, kita harus bertanya terlebih dahulu kepada anaknya. Maksud dari posisi manajer ini nanti berhubungan dengan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu kepada anaknya. Kita buat pertanyaan-pertanyaan agar anak itu dia bisa memahami kesalahannya sendiri, ya, dan bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi dia memahami apa salahnya itu dan dia juga yang mengambil solusi atas permasalahannya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, bisa lah. Untuk Bapak Ibu, sekarang ada tugas. Saya akan memberikan pernyataan-pernyataan, ada 6 pernyataan. Nah, contoh yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Sekarang kita akan melihat kira-kira yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu itu tadi pada posisi apa? Penghukumkah? Atau temankah? Manajerkah? Atau yang mana? Tadi kita sudah mempelajari 5 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba masukkan pernyataan-pernyataan ini tadi, siapakah yang mengatakannya ini?
Lima. Pemantau manajer. Enggak soalnya. Udah? Nah, Sekarang soal. Oke. Kecil Dua. merasa bersalah. Kamu tidak pernah Tidak benar pernah. melakukannya. Itu membuat rasa bersalah. Apa kamu mau mendapat stiker bintang ini? Oke Bapak Ibu, ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh ditempel ya sticky note-nya. Selalu kelas terakhir pemantau. Apa kamu mendapat stiker hari ini? Oh, masuk. Dua lagi tertinggal. Oke, silakan. Saya satu aja ya Bu, karena saya kertas. Silakan. Pak jangan syuting Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada yang udah selesai lagi? Ayo. Boleh di luar sini? Apa di sini? Boleh. Oke, oke. Thank you. Jawabannya sudah semua ya Bapak Ibu. Sekarang kalau kita lihat kira-kira jawaban Bapak Ibu ini apa? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang membuat pembuat rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang membuat pembuat rasa bersalah. Oke, berarti kompak ya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu, teman-teman, manajer, teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Manajer, pemantau. Oke, mari kita lihat apakah jawaban Bapak dan Ibu. Oke. Yang pertama tadi sudah banyak yang benar ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di situ anak-anak merasa kayak, aku berarti udah bikin ibuku kecewa nih. Udah, berarti dia pembuat rasa bersalah. Sudah. Baru yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita menjudge anak itu selalu salah. Jadi di sini masuk kepada penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak, itu kita kayak friend, kita kayak teman dengan anak. Ya. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masuk kepada pemantau. Kita memberikan iming-imingan. Ya, kita memberikan reward. Kalau dapat stiker bintang berarti hari ini harus baik. Kalau dapat bintang hari ini berarti kamu harus mengerjakan ini, harus seperti itu. Itu adalah posisi pemantau. Lalu selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kau posisi manajer. Jadi anak itu disuruh untuk mengetahui apa masalahnya dan menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Baru yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah posisi penghukum. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya, sebagian sudah banyak yang tepat. Oke Bapak Ibu, ini yang paling ditunggu-tunggu, ini adalah topik terakhir ya. Topik terakhir kita adalah segitiga restitusi. Silakan next Pak. Nah, segitiga restitusi ini ya bentuknya juga memang segitiga. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan
keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini, kita itu ibaratkan menstabilkan identitas anak. Bahwa kalau misalkan anak berbuat kesalahan itu adalah hal yang biasa, ya. Jadi agar ada impact, ada efek menang dan menang. Jadi jangan waktu dia berbuat kesalahan dia semacam kita judge, kita buat dia seperti orang yang gagal, seperti itu. Jadi kita mau menstabilkan identitas anak bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi biar anak tidak merasa jatuh seperti itu, tapi dia mengetahui apa salahnya dan terakhirnya nanti bisa untuk mengambil solusi atas apa tindakannya. Nah, yang kedua mohon maaf adalah validasi kebutuhan. Nah, tanyakan mengapa dia melakukan tindakan itu, mengapa dia melakukan sesuatu, ya. Misal ada berantem, kenapa dia berantem, apa alasannya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa ada keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, di sini kita pertanyakan keyakinan yang mana yang sudah dilanggar dia, ya, keyakinan yang mana yang dilanggar dia dari tindakannya itu. Nah, kita mengajukan pertanyaan agar anak sendiri yang bisa melihat keyakinan yang mana yang sudah dilanggarnya. Jadi bukan kita yang langsung tegas, oh kamu tadi berantem, berarti kamu seperti ini. Tetapi bisa tadi dia berkelahi. Kita tanyakan keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar. Nah, misal dia akan menjawab tidak menghormati temanmu, seperti itu. Dan kita akan menanyakan solusi di sini. Kira-kira dia mau berubah tidak? Apa hal yang dilakukannya untuk dia bisa berubah seperti di sini yang kita tanyakan. Ya kan? Nah, di sini di menstabilkan identitas ini guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi agar dia tidak merasa jatuh. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia sering berbuat salah. Nah, bapak dan ibu juga bisa berbuat salah seperti itu. Dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan yang lainnya. Dari mana tujuan menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal tadi dan berbuat salah menjadi positif seperti itu. Next slide. Nah, yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Di mana di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Dan ada lagi. Nah, tujuannya apa? Agar membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi dia tadi. Dimana tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan itu. Mau dia penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah silakan menanyakan keyakinan. Di mana di sini berkata apa nilai yang kita percaya di kelas. Karena tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Dan nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati. Dan kelas ideal itu seperti apa sih? Tanyakan keyakinan dia. Menurut dia seperti apa yang bagusnya? Seperti itu. Nah, tujuannya di mana? Agar anak bisa melihat kesalahannya dari keyakinan dan hal yang dia lakukan, dari tindakan yang dia lakukan dengan keyakinan yang kita sepakati bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, dari serangkaian pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah menyelesaikan semua materi pembelajaran kita. Tiba saatnya kita masuk pada refleksi. Nah, kami mau Bapak Ibu ada 2 orang dari peserta yang ingin menceritakan apa perasaannya setelah perasaan yang diperoleh dan dirasakan selama pembelajaran ini. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bersedia? Oke, baik, benar sekali Ibu kita dan siapa satu lagi? Pak Tumpal. Oke, mari Pak, Bu, silakan. Siapa duluan ini? Oke, mungkin dengan Ibu Ita atau Pak Tumpal dulu. Oke, jadi hal yang baru saya dapatkan hari ini itu bahwa kita itu tidak boleh menghukum atau memberikan hadiah reward kepada siswa, tapi seharusnya kita itu memberikan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau dia hukuman itu kan kita paksa murid ini.
Kalau dia konsekuensi itu dia atas dari kerjasama, atas kesepakatan bersama gitu ya. Jadi siswanya juga tetap masih termotivasi untuk tetap belajar dan bertanggung jawab atas hal yang sudah dilakukan. Sekian. Ya, baiklah, setelah kami diberi kesempatan, saya akan sedikit memberikan refleksi tentang segitiga restitusi. Nah, di sini menurut saya segitiga restitusi itu ada baiknya untuk dilakukan pada saat kita menyelesaikan masalah, terlebih masalah kesiswaan di dalam kelas. Jadi manfaatnya bagi anak-anak itu kita akan memberikan kebebasan sedikit kepada anak-anak, tapi dalam batasan kebutuhan mereka gitu. Jadi kita selama ini mungkin melakukan bahwasanya anak-anak itu selalu merasa aku tuh kenapa ya harus dipaksa seperti ini, padahal ada solusi, ada jalan yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi kita harus memaparkan terlebih dahulu apa itu sebenarnya segitiga restitusi. Mungkin bagi anak-anak selama ini mereka belum paham. Jadi ini adalah hal yang baru yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih dari saya. Bapak Ibu, demikianlah presentasi kami mengenai modul budaya positif, salam dan bahagia.